Yang pertama sekali bahwasanya Ibu Bapak sekalian perlu diketahui, saya pribadi adalah pertama sekali sangat meyakini dan sangat meyakini benar bahwasanya kalau tanpa dengan ajaran tauhid tasawuf dan tauhid irfani tauhid sufi ini, maka kita adalah orang yang sangat jelek di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak sanggup untuk dapat membersihkan kekotoran jiwa ini. Kita tidak sanggup untuk dapat menghilangkan najis yang ada pada batin kita, najis tarikat, apalagi najis pada hakikat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa thiyabaka fatahhir." Maka pakaianmu bersihkanlah. Kalau kita melihat ini untuk membersihkan segala sesuatu yang bentuknya zahir, mungkin kita bisa melihat dengan mata kepala kita, tahir mutahhir, air yang mutlak bagaimana kita berwudu dan semuanya. Tetapi untuk membersihkan sesuatu yang tidak terlihat oleh pandangan mata kita, yang selama ini kita terhijab dengannya, yang selama ini kita terkait dengannya, kami tidak sanggup. Ketidaksanggupan ini maka kita merangkak karena rindu dan cinta, supaya sesuatu yang ada di dalam batin kita yang membuat kita lupa kepada Allah, yang membuat kita lalai dengan alam ini, tidak mengenal Allah, tidak bergantung dengan Allah. Keyakinan kita kepada Allah sebagai Tuhan kita, Allah Urad, Allah Qudrat, Allah Iradah, Allah segala-galanya di dalam tauhid akidah. Tetapi kenyataan yang kita lakukan, kita bergantung dengan kekuatan kita, dengan pangkat dan jabatan kita, dengan keunggulan kita, dengan kemampuan kita, dengan amal kita, sekalipun amal suluk. Maka kami berjalan, kami merangkak dengan tujuan supaya ayah rohani kita dapat memberikan sinaran kepada kami, supaya kekotoran ini sedikit demi sedikit akan bisa hilang. Kebersamaan kita di tempat ini adalah salah satu jalan untuk supaya air najis yang berada di dalam batin kita, kekotoran najis pada syariat, tarikat dan hakikat yang berada di dalam batin ini, insya Allah dengan kita berkumpul-kumpul seperti ini, bersama-sama dengan keyakinan yang penuh bahwasanya ayah rohani kita adalah tahir mutahhir. Ayah rohani kita adalah tahirun fin nafsi wa mutahhir ghair, suci pada dirinya dan dapat mensucikan orang lain. Insya Allah kebersamaan kita di sini dari air-air yang najis akan berhimpun, dan insya Allah air najis itu akan menjadi tahir mutahhir, suci lagi dapat mensucikan. Kita sedang tidak berjalan, kita tidak punya kemauan. Kemauan itu adalah kepada murabi kita. Kita melatih-latih ini. Pada awalnya memang berat, karena sangat tersangkut dengan harta, sangat tersangkut dengan, memang berat. Saya pertama diuji dicoba oleh Abuya dengan meninggalkan pekerjaan. Saya sama dengan Tengku Haji, juga sama dengan Tengku Walid, guru kita semua, bekerja ikan sama. Ditinggalkan, kami diperintahkan untuk akan pekerjaan itu. Dengan omset, kalau beliau kemarin mengatakan 50 juta, saya nggak banyak, paling 15-20 juta per hari. Sekurang-kurangnya 5 juta per hari saya dapatkan. Berat untuk meninggalkan itu, saya lakukan setahun. Sakit kepala saya. Anak minta istri, apalagi Umi meminta dan semuanya. Katanya, untuk apa kamu seperti itu? Kamu ini bukan Abuya, kamu ini bukan wali Allah. Kalau Abuya wajar, kalau kamu bukan wali Allah, kamu ini bukan wali. Saya bilang, ikut aja perintah, kita tidak punya kemauan. Saya melatih itu selama kurang lebih setahun atas perintah beliau untuk buat satu balai yang kecil di depan rumah saya. Kata beliau, kamu ambil kitab ngaji, habis sholat subuh ada orang ngaji, tidak ada orang ngaji, insya Allah ada malaikat. Latihan inilah yang saya lakukan kurang lebih setahun dengan segala kekurangan dan segala penderitaan. Artinya penderitaan zahiriyah, karena biasa pegang duit, tidak pegang duit. Maka insya Allah itu dapat kami lalui setelah kami datang suluk atas perintah dorongan dari kawan saya Tengku Haji dan dorongan, terima kasih Tengku Walid. Kamu kalau tidak bisa suluk dengan Abu, yang kami tidak ada apa ini dengan mereka berdua. Nah, sehingga saya bisa datang kemari. Alhamdulillah kali yang ketiga Abu yang perintahkan
silakan tembus buat balai-balai. Saya bilang buat balai-balai berarti banyak balai. Saya tidak sanggup. Tetapi karena ini perintah, akhirnya dengan sendirinya balai itu jadi. Dan tahun ketiga ditambah lagi balainya kurang lebih 34 kali 20 meter. Itu dahir keberhasilan. Tetapi dalam hal ini Ibu Bapak sekalian, bahwasanya tanpa ada dorongan daripada seorang istri, karena di dalam perjuangan tasawuf ini tantangan yang pertama adalah istri. Tantangan yang pertama adalah istri dan keluarga dan orang-orang yang kita cintai, memusuhi kita, membenci kita, memfitnah kita. Kalau ini tidak dapat kita lewati, maka perjuangan tidak akan kita dapatkan. Tetapi alhamdulillah dengan dorongan doa daripada Abuya dan bantuan Abuya, istri saya orang alim, istri saya orang bisa baca kitab, pertentangan selalu ada. Bahkan pernah satu saat waktu saya akan berangkat kemari, dilarang saya berangkat. Saya terbuka, bukan menceritakan aib ke depan istri saya, tetapi saya paksakan saya harus berangkat. Apapun yang akan terjadi, insya Allah saya serahkan semuanya kepada Buya. Maka dengan tiba-tiba saya gimana ya, maksud tujuan itu, tetapi saya mendapatkan sesuatu melebihi daripada tiket yang saya. Sampai dengan 4 kali lipat saya bisa bolak-balik. Pada saat itu, pada saat istri saya tidak mengizinkan saya untuk datang ke tempat ini, tiba-tiba saya mendapatkan rezeki 4 kali lipat daripada yang harus saya jalankan. Itulah keyakinan kami, bukan mengharapkan itu, tapi itu berjalan apa adanya. Sekarang saya bisa terbang ke sana kemari. Dulu dengan uang yang sangat banyak, sehari 5 juta, 10 juta, saya tidak pernah sampai ke Aceh ini. Walaupun orang tua mantu saya orang Aceh, walaupun istri saya orang Aceh, jangankan berjumpa dengan kawan-kawan alumni yang ada di Darussalam dan Seram Mekah, dengan orang tua pun tidak pernah. Tapi alhamdulillah dengan berkat ajaran tauhid tasawuf yang tujuannya untuk hanya berpegang kepada Allah, setelah kita fana daripada perbuatan kita, sifat dan wujud kita, kita melatih itu. Walaupun kami belum seperti itu, tetapi kami yakin bahwa kami orang yang telah fana pada perbuatan, fana pada sifat, bahkan fana pada zat, untuk mendapatkan kesempurnaan malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga inilah kami, insya Allah mungkin itu sehingga kami bisa dapat pergi ke tempat ini. Mudah-mudahan kita semua akan dapat menjalani ini dan yakin betul rezeki itu bukan di tangan manusia. Bukan cuma kata-kata rezeki itu ada pada Allah. Bukan cuma kalimat bahwasanya kita tidak bisa bergantung dengan selain Allah, tapi ini harus kita jalani. Bagaimana jalan untuk menjalaninya? Kita harus qudwah, harus mengikuti langkah-langkah perjuangan daripada ayah rohani kita. Di mana ada perjuangan kawan-kawan kita, di mana ada perjuangan guru-guru kita yang sangat mulia. Saya meyakini siapapun dia, apakah itu walid, apakah Tuan Haji, apakah guru-guru yang ada di sini, di mana saja pun mereka berada, saya meyakini qudwah itu adalah Abu yang sudah berada di sana. Maka itu yang menarik kita untuk berjalan tidak takut. Karena saya yakin rohani beliau, walaupun kami belum sampai dengan kita-kita, dengan rencana kita untuk berjuang di tempat lain, kami yakin rohani Abu yang telah mendukung kita. Maka dengan demikian inilah mendorong kami untuk bisa berjalan. Bukan kami yang berjalan, tetapi dengan keyakinan murabi kita adalah orang yang arif billah. Maka dorong inilah bisa kami sampai ke depan ini. Demikianlah Buya yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya, istri saya dan anak saya. Terima kasih dan kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.